Bis Indonesia, Anda kembali menyaksikan Autobis on Location bersama dengan saya Bunga Cinka dan juru kamera Indra Riantoro dan tentunya bersama dengan narasumber pilihan. Nah, pasti Anda sudah bisa menebak nih. Pada episode kali ini kita akan membahas soal apa dari latar belakang yang ada di belakang saya. Ya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas mengenai electrical vehicle yang sedang digadang-gadangkan oleh pemerintah dan juga sedang menjadi primadona. Kira-kira bisnisnya ke depannya seperti apa ya, terlebih di Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut, kita akan berbincang langsung dengan Chief Operating Officer dari PT Hyundai Motors Indonesia, Bapak Makmur. Yuk, ikuti saya terus. Dewasa ini, pertumbuhan kendaraan bermotor listrik atau EV di tanah air menunjukkan tren yang positif. Hal ini tergambar dari data yang dilansir Gaikindo mengenai jumlah penjualan selama Januari hingga Juli tahun 2022 yang mencapai 4.849 unit. Angka ini berhasil memecahkan rekor pencapaian tahun sebelumnya di angka 3.205 unit. Hanya saja, angka ini masih jauh dari harapan. Sebab, pemerintah menargetkan proyeksi populasi kendaraan listrik tahun ini mencapai 100.000 unit. Aturan pun dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Pemerintah berharap industri EV mampu digenjot hingga Indonesia mampu mencapai ambisi net zero emission. Saat ini saya sudah bersama dengan CEO dari PT Hyundai Motors Indonesia, Pak Makmur. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat sore. Pak, udah siap ya kita ngobrol-ngobrol nih soal bisnis electrical vehicle di Indonesia? Yes. Oke, no problem. Nah, pertanyaan pertama nih, Pak Makmur. Baru-baru ini beberapa minggu lalu kan BBM mulai naik nih, BBM bersubsidi dari 7.650 menjadi 10.000, solar pun naik. Nah, ini bagaimana nih Pak, tren penjualan mobil listrik di tengah kenaikan harga BBM ini Pak? Jadi gini, memang kita tahu ya, kemarin pemerintah baru menaikkan BBM. Ya. Tapi kalau kita mundur sedikit, pada dasarnya sebelum BBM naik pun respon masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik sangat positif. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, di tahun 2020 itu kita baru launch mobil listrik di Desember itu kira-kira cuma 100 unit. Oke. Lalu di tahun lalu kita sudah jual di atas 600. Tahun ini kita sudah jual lebih dari 4.000. Khusus hanya Ioniq 5-nya saja. Ya, jadi terlihat respon masyarakat terhadap mobil listrik ini sangat positif. Saya yakin dengan adanya kenaikan BBM ini pun juga akan membuat lebih terbuka masyarakat bahwa mobil listrik ini adalah benar-benar jawaban untuk kebutuhan akan BBM tersebut. Oke, jadi mengurangi subsidi juga ya Pak Makmur ya? Pasti. Oke, nah Pak Makmur, Presiden juga kan telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Ya. Ini tentang kebijakan mengenai penggunaan mobil listrik untuk dinas operasional dan juga perorangan di instansi pemerintah pusat dan daerah nih Pak. Nah ini tanggapannya seperti apa Pak kalau dari PT Hyundai sendiri? Jadi gini, kami sebagai PT Hyundai Motor Indonesia, kami selalu mensupport semua inovasi maupun terobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi memang apapun terobosan dari pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi terjadi di Indonesia, kami pasti akan support. Kebetulan juga kami dari sisi Hyundai Motor Indonesia, kita sudah siap untuk mensupport hal tersebut. Selalu siap untuk mensupport ya Pak ya, apapun kebijakannya dan selalu siap untuk memproduksi mobil listrik. Nah namun di tengah kondisi global ekonomi saat ini nih Pak, bagaimana nih stok-stoknya, apakah aman atau seperti apa atau ada kendala nih Pak Makmur? Gini, seperti tadi saya cerita, kita punya pemesanan sudah lebih dari 4.000 ya sejak kita launch Ioniq 5 di tahun ini. Supply kita so far selama ini terus meningkat dari 50, 100, terus sampai terakhir sudah 175. Ya, jadi kalau soal stok tidak usah khawatir, kita juga mendapatkan support dari Hyundai Motor Korea di Korea. Jadi kita terus berusaha untuk meningkatkan supply kita terhadap masyarakat Indonesia. Ya, emang kebetulan antusias pemesanannya sangat tinggi sekali ya. Jadi emang tidak usah khawatir, kita pasti akan mensupport itu.
Berarti bisa dibilang sebetulnya bisnis mobil listrik di Indonesia ini cukup cerah ya Pak Makmur ya? Menurut saya bukan cerah lagi, tapi memang sudah saatnya Indonesia itu masuk di era mobil listrik. Jadi pasti masyarakat Indonesia akan butuh mobil listrik. Oke, betul. Nah, tapi bicara soal mobil listrik, namun kan ini juga harus ada dukungan dari infrastrukturnya ya Pak ya, seperti Ya. SPKLU. Nah, ini seperti apa? Apakah di Indonesia itu sudah cukup? Karena kan kalau kita lihat contohnya saja untuk di Tol Trans Jawa, itu belum ada SPKLU tuh Pak. Gini, kalau misalkan untuk infrastruktur, jadi memang orang pakai mobil listrik sebenarnya butuh infrastruktur ya. Jadi ada dua pendekatannya. Infrastruktur pada dasarnya memang perlu disupport oleh pemerintah. Ya. Itu yang pertama. Yang kebetulan di Hyundai sendiri pun kita sudah menyiapkan lebih dari 200 charging station. Dan tadi saya koreksi sedikit, sebenarnya di rest area kita sudah punya di 6 titik. Jadi kita sudah kira-kira di daerah Cirebon rest area, Solo dan Semarang, itu kita punya. Jadi kita sudah support untuk orang-orang yang mau melakukan perjalanan jauh. Tapi pada dasarnya mengenai infrastruktur itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena gini, biasakan menggunakan mobil listrik itu seperti kita menggunakan smartphone. Habis pakai, malam langsung kita cas, besok pagi sudah akan penuh lagi. Nah, infrastruktur ini akan sangat berguna terutama untuk kalau kita keluar kota, yang kita sebut sebagai travel management. Jadi kita mesti tahu kira-kira dari sini ke sini berapa jaraknya, kita lihat unit lalu kita atur perjalanannya. Ya, dan tadi saya cerita 200 unit kita sudah siapkan itu dari Aceh sampai Papua. Itu ada sebagian di outlet kita dan juga beberapa kerjasama dengan partner ada di kafe, restoran, di mall, macam-macam. Jadi tidak usah khawatir mengenai itu. Oke, jadi tidak usah khawatir nih kalau mau beli mobil listrik, infrastrukturnya sudah terjamin ya Pak ya? Yes. Oke, nah Pak, ini Gaikindo juga kan menyebutkan bahwa jangan sampai bahan bakunya atau baterainya atau chipnya ini impor. Tapi kan sampai sekarang chip kita masih impor ya Pak ya, baterai juga masih impor. Kemarin saya dengar dari rapat. Nah ini bagaimana nih Pak, terkait dengan kelangkaan chip ini Pak? Kalau untuk kelangkaan chip gini, jadi masalah kelangkaan chip ini sebenarnya tidak hanya terjadi di dunia otomotif, tapi semua industri yang berhubungan dengan semiconductor. Dan kebetulan memang kita sudah berkoordinasi dengan Hyundai Motor Group, yaitu di Korea kita sudah mengatur supply chain kita dengan negara-negara yang lainnya. Jadi so far, seperti tadi saya cerita, supply unit kita sedikit-sedikit itu makin meningkat. Jadi ya termanage lah, kalau kita bisa katakan. Oke, tapi berharap nggak sih Pak, aduh jangan impor lagi dong gitu? Kalau menurut saya jangan impor lagi, sebenarnya kan kita sudah buktikan dengan kita buat pabrik, lalu kita sudah produksi mobil listrik. Memang ya kita step by step berusaha mensuplai komponen-komponen tersebut dari produksi kita sendiri bertahap. Jadi itu sudah pasti dalam kita punya plan. Oke, wah ini keren banget, seru ya ngobrol-ngobrolnya. Terakhir nih Pak Makmur yang mau saya tanyakan, ini kan Presiden sudah menitahkan agar mobil dinas, yang tadi kita udah ngobrol juga, ini wajib pakai kendaraan listrik. Nah kalau misalnya semakin masif penggunaan kendaraan listrik untuk dinas ini Pak, apakah PT Hyundai ini bisa bisa mampu untuk memproduksi mobil atau kendaraan listrik yang memang sesuai dengan syarat-syarat kenegaraan seperti keamanannya atau lain-lainnya ini Pak? Pasti, jadi nggak usah khawatir, sekali lagi saya katakan pemerintah sudah membuat impres tersebut, jadi kami menyambut positif akan impres tersebut dan kami siap untuk mensupport impres yang telah diberikan oleh pemerintah. Soal keamanan tidak usah khawatir, produk yang kita produksi di sini adalah produk global yang sudah memenuhi standar-standar internasional. Tidak usah khawatir. Oke, jadi gak usah khawatir ya, ini sudah dipastikan langsung oleh Pak Makmur. Pak, tapi sebelum kita pamit, ini kayaknya di belakang ada mobil yang, ini apa nih Pak? Ini Profesi, Hyundai Profesi. Jadi ini adalah salah satu mobil listrik yang kita siapkan untuk masa akan datang. Oke, tapi ini belum diproduksi ya Pak ya? Atau masih prototipe atau seperti apa? Di sini di Indonesia kita sebut masih prototipe, tapi sebenarnya di luar negeri sudah. Oke. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Makmur atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.